Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, insyaallah kita akan membaca penjelasan Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala terkait dengan 3 hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab Fadlu Intidaris Salah, bab keutamaan menanti salat. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah membaca penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis-hadis tersebut. Insyaallah akan kita baca penjelasan Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Fahadil ahadits ats-tsalatsah as-sahihah ats-tsabitah kulluha tadullu ala fadli intidari salah ba'da salah." 3 hadis ini ketiga-tiganya hadis yang sahihah dan semuanya menunjukkan keutamaan menanti salat setelah salat. Wa annal 'abda fi ajrin wa thawabin ma dama yang tadrus salah. Seorang hamba dia dalam keadaan mendapatkan curahan pahala, mendapatkan ganjaran selama dia itu menanti salat. Selama dia menanti salat. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita dapatkan penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, menanti salat di sini bisa menanti salat setelah salat ataupun menanti salat bersama dengan imam, yaitu ketika seseorang datang awal di masjid, kemudian dia duduk menanti sampai datangnya imam untuk kemudian menegakkan salat jamaah. Maka masuk di sini. Wa hakadha ba'da salah ma dama fi musalla. Demikian pula seseorang itu teranggap di dalam salat selama dia itu masih berada di tempat salatnya. Seseorang yang dia selesai salat, kemudian dia duduk di tempat di mana dia salat. Tidak ada yang menahan dia untuk kembali ke keluarganya kecuali untuk duduk di tempat dia itu apa? Telah melakukan salat. Maka dia pun apa? Akan tetap dalam pahala, tetap dalam limpahan ganjaran Allah tabaraka wa taala. Fa innal malaikah tastaghfiru wa tad'u lahu birrahmah wal maghfirah. Bahkan para malaikat akan memohonkan ampun baginya, akan mendoakan untuknya.
agar mendapatkan rahmah dan ampunan Allah tabaraka wa taala. Wala yazal fi salatin ma in tadara as-salah. Dan seseorang itu terus di dalam salat, teranggap di dalam salat selama dia menanti salat. Ya. Walihada sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan man tatahhara fi baitihi. Seseorang yang dia bersuci di rumahnya. Tsumma madha ila bait min buyutillah. Kemudian dia pergi menuju salah satu dari rumah Allah tabaraka wa taala, menuju masjid, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah tabaraka wa taala. Kanat khutwatuhu ihdahuma ta'uddu khati'ah wal ukhra tarfa'ud darajah. Maka setiap langkah yang dia lakukan akan menghapus kesalahan dan akan mengangkat derajat. Atau di sini apa? Satu langkah itu mengangkat derajat dan satu langkah menghapus kesalahan. Fa'idha wasal al-masjid fala yazal fi salah ma in tadara salah. Dan ketika dia sudah sampai masjid, maka dia akan teranggap dalam amalan salat selama dia itu menanti salat. Wal malaikatu salli alaihi, dan para malaikat akan bersolawat atasnya. Takul, di mana para malaikat menyatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah limpahkanlah salawat atasnya, ya Allah terimalah tobatnya. Malam yu'di au yuhdith, selama orang itu tidak mengganggu, yu'di bighibah ay namimah wa nahwi dzalik, mengganggu di sini mengganggu dengan ghibahnya, dengan namimahnya atau dengan yang lainnya. Au yuhdith ay yang kudu taharah, selama tidak batal taharahnya. Ya, selama tidak batal taharahnya. Tapi ini penjelasan Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah. Adapun penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin pada pertemuan yang lalu, yuhdits di sini ada dua makna. Yuhdits dalam makna berhadas yang itu batalnya taharah, atau yuhdits fil Islam, yaitu selama dia tidak melakukan kemaksiatan. Baik, ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah. Kemudian Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah, beliau menyampaikan nasihat, fayyambaghi lil mu'min ayyahris ala hadzal khair. Sudah selayaknya bagi seorang mukmin untuk bersemangat, berusaha meraih kebaikan-kebaikan ini. Dan demikian tujuan kita, niatan kita dalam mempelajari ilmu ini, mempelajari firman Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, adalah agar kita bisa mengamalkannya, agar kita terbimbing untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan. Semangat itu semestinya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Semangat untuk berusaha meraih kebaikan-kebaikan. Wa ayaltamisahu, dan berusahalah untuk mencari kebaikan itu. Wa ayyakuna min ahlih, berusaha untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Bil muhafadzah ala salafi jamaah,
Ya. Terkait dengan pembahasan kita, berusaha meraih kebaikan dengan menjaga sholat. Berusaha melaksanakan sholat bersama dengan jamaah. Wihtisabul ajr fi dzalik raja hadal khairul azim. Mengharapkan ganjaran dalam amalan-amalan itu. Mengharapkan kebaikan yang demikian besar. Tiap-tiap kita butuh untuk terus dan terus berusaha menambah bekal yang akan bisa kita bawa menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berusaha untuk setiap waktu, setiap saat. Berusaha untuk menambah bekal. Setiap ada kesempatan, setiap ada peluang untuk kita menambah bekal, manfaatkan. Jangan disia-siakan. Wa annahu fi salatin ma damatis salat tahbisuhu qablaha wa ba'daha ma lam yu'di aw yuhdits. Dan seseorang itu tetap berada dalam salat, teranggap dia dalam amalan salat selama salat itu yang menahan dirinya. Baik qablaha wa ba'daha, baik setelahnya, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Sebelumnya, katakanlah seperti tadi. Seseorang yang dia itu mungkin berangkat ke masjid sebelum adzan. Dengan niatan dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat. Sebelum adzan dia sudah siap-siap di rumah, wudhu, berusaha melaksanakan amalan-amalan, memakai pakaian terbagusnya, memakai wangi-wangian, kemudian berangkat ke masjid. Setelah saya masjid, sholat 2 rakaat, saya itu duduk. Menunggu sholat yang akan ditegakkan. Selama dia menunggu, ini sudah terhitung dalam amalan sholat. Bahkan sejak dia berangkat dari rumahnya. Sudah berada dalam amalan sholat. Maka di sana ketika kita itu berangkat sholat, maka berangkatlah dengan sakinah. Wa waqar. Dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Berangkat sholat dengan apa? Dengan tenang. Karena apa? Selama kita berjalan itu pun sudah di dalam sholat. Dan tidak sepantasnya untuk kita itu sebenarnya sholat. Tidak pantas sholat itu dengan tergesa-gesa. Maka demikian pula ketika berangkat sholat, lakukan itu dengan tenang. Wa ba'daha, demikian pula setelahnya. Katakanlah seseorang dia itu telah selesai sholat. Kemudian dia duduk. Dia berusaha menyelesaikan zikir-zikir ba'da shalah. Kemudian dia duduk. Selama dia itu duduk. Ini pun apa? Dia masih terhitung di dalam sholat. Dia terhitung di dalam sholat. Malam yu'di au yuhdits, selama dia itu tidak mengganggu dan selama dia itu tidak berhadas. Wal malaikatu sholli alaihi, dan para malaikat akan terus bersolawat atas dirinya. Takul, para malaikat akan mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan tiap-tiap kita butuh untuk mendapatkan doa dari para malaikat ini. Kita butuh ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita butuh rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiap-tiap kita tentunya menginginkan keselamatan. Dan tidak akan teraih keselamatan kecuali dengan ampunan Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang manusia kecuali dengan sebab dosanya. Kecuali dengan sebab dosanya. Maka tidak ada yang akan bisa melindungi dia dari musibah-musibah.
Tidak akan ada yang menyelamatkan dia kecuali dia mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka selalu beristighfar kepada Allah. Kalau kita itu ingin selamat, beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiap-tiap kita menginginkan keselamatan. Terhindar dari perkara-perkara yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan. Dan tiap-tiap kita menginginkan kebaikan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang teraih kecuali dengan rahmah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang sangat kita butuhkan. Maghfirah dan rahmah. Dengan maghfirah kita akan mendapatkan keselamatan. Dan dengan rahmah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebahagiaan. Dan dengan amalan tadi, intidarus shalah, kita mendapatkan doa dari para malaikat, makhluk-makhluk yang mulia. Makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal haditsu tsalits. Hadis yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam dzatal laila fa akhara al-isya ila syatrul lail. Sebagaimana kita baca pada pertemuan yang lalu, pada hadis yang ketiga, bagaimana pada suatu malam Rasulullah SAW itu mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Sughila fa'akharaha ila akhiri waqtiha. Bagaimana beliau itu sibuk hingga beliau mengakhirkan sholat isya ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Sallan nas waraqadu wa lam tazalu fis salah mundu intadartumuha." Orang-orang sudah salat dan mereka sudah berbaring. Dan kalian selalu di dalam salat sejak kalian itu menanti salat. Sejak kalian menanti salat, yakni ya dimaksudnya apa? Antum ala khair. Kalian itu terus berada dalam kebaikan-kebaikan. Faida jalasal muslim yang tadiruha wa ta'akhkharal imam li ba'dil adzar fahuwa fis shalah. Ketika seorang muslim duduk dan duduknya ini dalam rangka menunggu salat. Imam datang terlambat karena adanya satu udzur. Fahuwa fis salatin. Maka sungguh orang ini terhitung, teranggap di dalam sholat. Hina antawadda. Sejak dia itu berwudu. Wa qasadal masjid. Sejak dia berangkat menuju masjid. Fahuwa fis salat. Dia itu sudah terhitung dalam amalan sholat. Dia sudah terhitung dalam amalan sholat. Fahakada ba'daha. Demikian pula setelahnya, setelah sholat. Idza jalasa fi musallahu yastaghfirullah wa yusabbihullah wa yaqra fa huwa fi shalah ma lam yu'dhi wa lam yuhdits. Demikian pula setelah salat. Ketika orang itu duduk di tempat di mana dia salat. Duduk di masjid, kalau dia salat di masjid, duduk di masjid. Di sana dia itu mohon ampun kepada Allah, dia bertasbih, dia membaca Al-Qur'an. Dia itu terhitung di dalam sholat selama dia tidak mengganggu, selama dia tidak berhadas. Amalan yang sesungguhnya tidaklah terlalu berat. Tapi lihat, banyak di antara kita yang mungkin kurang bersemangat. Ketika kita itu datang agak awal, imamnya agak terlambat sedikit, kita sudah gelisah. Ya kan? Merasa imamnya kok lama sekali sih datangnya. Coba kita ingat hadis ini. Selama kita duduk menunggu, kita itu sudah dalam kebaikan-kebaikan. Kita dalam keadaan curahan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kita terhitung dalam amalan sholat. Demikian pula setelah sholat. Banyak di antara kita kaum muslimin yang tergesa-gesa untuk bersegera meninggalkan tempat sholat.
Bahkan terkadang zikir-zikir yang dituntun oleh Rasul alaihi salatu wasallam pun tidak terbaca. Karena ini segera melanjutkan aktivitas yang berikutnya. Yang terkadang aktivitas itu pun bukan aktivitas yang harus dilakukan. Bahkan lebih banyak melalaikan. Coba duduk. Kita akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Walihada ja'a fil hadis. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis wa'lamu. Atau sebelum itu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kata beliau, "Fassalah kulluha khair." Salat semuanya itu kebaikan dan kebaikan. Segala sesuatu yang terkait dengan salat itu ada kebaikan dan kebaikan. Wa ada'uha khair. Menunaikan salat itu kebaikan. Wingtidaruha khair. Menanti salat itu kebaikan. Wasai ilaiha khair. Berusaha menuju salat itu kebaikan. Kulluha khair. Semua yang terkait dengan amalan salat ini kebaikan-kebaikan. Persiapannya untuk salat kebaikan. Ketika orang berusaha memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki, berusaha untuk memakai wangi-wangian, berusaha untuk bersih ketika berangkat ke masjid, karena akan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan. Demikian pula setelah sholat duduk, mencoba untuk merenungkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam sholat. Apa yang terlewat tadi dalam sholatnya. Kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan tadi. Dan juga kesalahan-kesalahan yang lalu. Berdoa kepada Allah agar apa yang dia lakukan benar-benar menjadi bagian daripada timbangan kebaikannya. Bisa bekal untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang kita lakukan dari amalan-amalan, dari ibadah-ibadah. Tentunya di sana banyak kesalahan, banyak kekurangan. Dan apa yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah itu belum ada jaminan itu diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin dalam melaksanakan, kemudian apa? Setelah itu memohon ampun kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan. Dan memohon agar ini diterima. Karena sebaik apapun ibadah yang kita lakukan menurut kita. Sebaik apapun ibadah yang kita lakukan menurut orang-orang di sekitar kita. Kalau tidak diterima oleh Allah, nggak ada faedahnya untuk kita. Ini yang terkadang terlewat dari diri kita. Seolah-olah kita merasa kita itu sudah berbuat baik. Masya Allah. Bahkan orang-orang di sekitar kita memuji kita. Tapi apakah di sana ada jaminan itu pasti diterima oleh Allah? Ya. Sebaik apapun amalan yang sudah kita lakukan, menurut kita. Sering kan kita itu merasa kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ataupun sebaik apapun amalan kita menurut orang di sekitar kita. Terkadang kita mendengar orang-orang memuji kita. Ya. Tapi apakah itu kemudian menjadi jaminan Allah pasti menerima amalan kita? Belum tentu. Maka berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Agar amalan kita dengan segala kekurangan dan kesalahan Allah terima menjadi bagian timbangan kebaikan kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali itu. Kalau kita mengetahui kesalahan, perbaiki di masa-masa mendatang. Ada kekurangan, berusaha untuk ditambal di masa-masa mendatang. Terus demikian dari ke hari. Dari hari ke hari, demikian dalam kita menjalani kehidupan ini. Introspeksi, mengkoreksi diri, memperbaiki diri. Dan terus berdoa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada ja'a fil hadis. Oleh karena itu datang dalam hadis
Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah oleh kalian, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Nah tadi kata apa? Segala sesuatu yang terkait dengan salat itu adalah kebaikan. Persiapannya, pelaksanaannya, bahkan setelah salatnya, semuanya kebaikan. Fiha dzikrullah. Kalaupun melihat salatnya itu sendiri, di dalam salat itu ada zikrullah. Fiha qiraatil Qur'an. Di dalam salat ada bacaan-bacaan Al-Qur'an. Fiha ta'dimullah. Di dalam salat bagaimana seorang muslim itu mengagungkan Allah di dalam salatnya. Dan ini yang semestinya ada pada diri kita. Pada saat kita salat, ya semestinya konsentrasi kita itu zikrullah. Jangan jasad kita salat, pikiran kita entah kemana. Di dalam salat kita itu qiraatil Qur'an. Kita sedang melafadzkan ucapan-ucapan terbaik. Khairul hadis kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pembicaraan adalah firman Allah. Demikian pula ketika salat kita itu sedang mengagungkan Allah. Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar. Kita itu kecil. Allah yang Maha Kaya. Kita itu fakir dan penuh dengan kebutuhan dan terus dalam keadaan butuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah itu yang besar. Kita itu sangat-sangat kecil. Allah yang Maha Kuat. Kita itu lemah. Hadirkan makna-makna yang seperti itu dalam salat kita. Warruku' wassujud. Bagaimana dalam salat itu kita ruku', kita sujud. Bagaimana seorang hamba mengakui, mempersaksikan keagungan Allah, sekaligus mengakui, mempersaksikan kelemahan dirinya dengan ucapannya dan juga dengan sikapnya, ruku' dan sujudnya itu. Wat tasbih, wat taqdis. Bagaimana dia dalam salat itu mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala macam aib dan kekurangan. Fiha du'auhu wa su'aluhu wa talaba maghfiratih. Di dalam salat, bagaimana seorang muslim berdoa kepada Allah. Di dalam salat, bagaimana seorang muslim itu memohon kepada Allah. Di dalam salat, bagaimana seorang muslim memohon ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fiha ibadat kathirah. Di dalam salat itu tersusun dari sekian banyak ibadah. Ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah amaliyah, fi'liyah. Qalbu kita beribadah, lisan kita beribadah, tubuh kita, anggota tubuh kita beribadah. Demikian dalam salat. Sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau itu menyatakan amalan yang pertama kali akan dihisab ada salat. Ketika baik salatnya, maka akan menjadi baik seluruh amalannya. Ketika buruk, ketika rusak salatnya, maka akan menjadi buruk dan rusak amalan-amalan yang lainnya. Perhatikan salat kita. Dan terus kita berusaha memperbaiki. Terus kita berusaha mempelajari. Bagaimana sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi. Terus. Bukan kemudian, oh saya sudah pernah baca sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani. Merasa sudah tahu semua tentang masalah salat. Kemudian tidak ada semangat untuk berusaha belajar lagi.
tentang masalah salat. Lebih rinci lagi, lebih mendalam lagi. Baik itu dari sisi bacaan, dari sisi gerakan, dari sisi amalan-amalan kolbu. Terus setiap saat kita berusaha untuk mendalaminya. Kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki sholat kita. Fal mahrum man hurima hadzal khairul azim. Maka seseorang yang dikatakan mahrum, seseorang yang diharamkan, ada seseorang yang dia terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang besar ini. Dan kita tidak mau menjadi bagian yang seperti ini. Tidak pernah ada persiapan untuk melaksanakan sholat. Sholatnya berangkat seadanya. Berbeda dengan orang yang kemarin sudah kita baca. Bagaimana seseorang yang dia itu menjaga sholat atau menjaga sholat yang bicara Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu bagaimana qalbunya selalu terkait dengan sholat. Seseorang yang dia itu merindukan sholat setelah selesai sholat. Bukan kemudian maknanya yang beliau jelaskan kemarin telah kita baca, bukan maknanya itu terus di masjid nggak pernah aktivitas yang lain. Tapi bagaimana qalbunya terkait dengan sholat. Ya, selalu terkait dengan sholat. Wallah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala dammal munafiqin. Allah mencela orang-orang munafik. Yes. Bitakasulihim wa ta'akhurihim anha. Di antara celaan Allah kepada orang munafik adalah dengan sebab kemalasan mereka. Suka menunda-nunda hingga terlambat dalam melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sungguh orang-orang munafik mereka berusaha untuk memperdaya Allah. Dan Dia Allah yang memperdaya mereka. Wa idh qamu ila shalah qamu kusala. Mereka orang-orang munafikin ini ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Tidak bersemangat, tidak berusaha sebaik mungkin. Bermalas-malasan. Bahkan sekiranya mereka itu bisa tidak melaksanakan sholat tanpa diketahui orang, mereka akan lebih memilih tidak melaksanakan sholat. Maka sholat yang paling berat bagi orang-orang munafikin ada sholat isya dan sholat subuh. Di waktu itu sholat isya kan gelap sudah. Orang nggak kenal lagi ini siapa yang berangkat, siapa yang enggak. Maka orang munafikin berat ini. Makna berat di sana apa? Dorongan untuk tidak berangkat besar. Demikian pula subuh masih gelap. Fal mu'min. Adapun seorang mukmin yuhaddir sifatahum ad-damimah. Seorang mukmin semestinya berhati-hati, berwaspada dari sifat yang tercela yang ada pada orang munafik. Jangan sampai sifat ini ada pada diri kita. Bermalas-malasan ketika sholat. Wa yakunu minal musari'in al-muwadhibin wal muhafidhin ala hadis salah fil jamaah. Seorang mukmin semestinya dia itu bersegera, semestinya dia itu benar-benar memperhatikan dan menjaga sholat, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan bersama jamaah. Ya. Berusaha untuk meraih kebaikan. Ya. Jangan kemudian merasa tidak butuh dengan kebaikan itu. Kita butuh kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini yang bisa kita baca. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita masuk bab yang berikutnya. Bab fadlu salatil jamaah.
bab tentang keutamaan salat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala minkum ala tafsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.